Kali ini aku Rian akan sedikit membagikan cerita. Namun ini bukan dari pengalamanku, melainkan cerita dari kawanku. Dia adalah seorang yang juga memiliki atau sedang belajar soal ilmu kebatinan. Dia memiliki sebuah pengalaman saat sedang mengamalkan salah satu wirid yang diajarkan oleh bapaknya, yang kebetulan juga dia sedang merantau di tanah orang dan berada di tempat yang baru untuknya. Namun saat dia mengamalkan wirid atau ilmu yang diajarkan, temanku ini malah harus diganggu oleh penunggu kos di mana dia tinggal. Tidak perlu banyak intro, langsung saja kita mulai cerita dari temanku ini. Sekitar tahun 2018, temanku mencoba peruntungannya untuk hidup di tanah rantau. Untuk lebih menjelaskan, tempat dia merantau adalah di daerah Jakarta. Temanku ini bernama Rian Sanjaya. Ya, memang sama-sama namanya Rian. Tapi walaupun nama kami sama, yang jelas lebih ganteng dan ditaksir cinta tentu saja aku, Rian yang ceroboh. Rian ini walaupun berada di tanah rantau, bukan berarti dia sendirian. Di sana dia masih memiliki saudara ipar yang menjemputnya dari terminal. Setelah dijemput oleh saudaranya, Rian ini diantar oleh saudaranya untuk menuju ke sebuah kos-kosan yang tidak begitu besar, namun cukup nyaman jika dilihat dari luar. Kos-kosan ini sengaja dipilihkan oleh saudara iparnya karena biayanya cukup terjangkau, dan yang jelas saudara iparnya ini juga tinggal di kos itu juga. Nah Yan, ini tempat kosnya nyaman. Kamu sepertinya bakal betah di sini. Yuk masuk, ucap saudara iparnya ini. Iya ini, adem suasananya kayaknya bakal betah sih. Apalagi rindang, banyak pohonan, jawab Rian sambil mengamati daerah sekitar kosnya ini. Memang saat diperhatikan, tempat kos yang akan ditinggalinya ini cukup nyaman. Namun yang membuat Rian aneh adalah terdapat pepohonan jati yang cukup besar. Namun karena dia pendatang dan baru saja merantau ke tanah Jakarta ini, dia sama sekali tidak menaruh curiga terhadap tempat yang akan ditinggalinya ini. Rian pun diantar masuk oleh saudara iparnya ini menuju ke kamar yang akan ditinggalinya nanti. Dan karena baru sampai, Rian pun segera meletakkan barang bawaannya di dalam kamar kosnya dan segera membersihkan dan merapihkan barang bawaannya supaya ditata sesuai dengan kenyamanan Rian. Dan tentu saja, dia dibantu oleh saudara iparnya itu. Singkat cerita, aktivitas hari itu Rian dan saudara iparnya gunakan full untuk bersih-bersih kamar kosnya. Dan karena sudah beres dengan urusan kamar, apalagi tugas saudaranya itu sudah selesai, kemudian saudara ipar Rian ini berpamitan untuk pulang ke tempat di mana dia tinggal. Ya udah Yan, ini kan aku sudah bantu bersih-bersih dan tata kamar kamu. Sekarang aku balik ke kamarku dulu ya. Nanti gampang kalau kamu butuh apa-apa tinggal telepon aja. Kalau ada yang kurang, bilang aja biar nanti aku cariin. Soalnya aku habis ini mau berangkat kerja lagi, ucap saudara iparnya itu. Iya mas, makasih banget. Ini jadi ngerepotin loh. Apalagi sampai dicarikan kos yang nyaman seperti ini. Ya udah mas, hati-hati di jalan. Nanti waktu berangkat kerjanya, insya Allah sih semua sudah lengkap. Gampang nanti kalau butuh sesuatu, kalau nggak ketemu di sekitar sini, baru aku telepon, ucap Rian. Ya udah, aku balik ke kamarku dulu. Semoga betah ya kamu di sini. Assalamualaikum, ucap saudaranya sambil berjalan keluar dari kamar Rian. Setelah saudara iparnya pulang dan Rian merasakan lelah karena sudah seharian di perjalanan dan beberes kamar kos, kini dia memutuskan untuk beristirahat dulu sebentar untuk menghilangkan rasa lelah yang dirasakannya. Sambil berbaring di atas kasur yang tergeletak di lantai, Rian memandangi ke seluruh ruang kamar kosnya, melihat barangkali ada yang perlu untuk dipindah atau dibersihkan lagi. Namun saat dia sedang asyik memandangi ke seluruh ruangan kamar, tiba-tiba matanya tertuju pada salah satu titik di sudut kamarnya yang jelas sangat mencuri perhatiannya. Dia kemudian bangkit dari tidurnya dan dalam posisi duduk untuk memastikan apa yang dia lihat. Dia yakin, padahal tadi sudah membersihkan seluruh sudut ruangan, termasuk sudut tersebut. Tapi herannya, dia melihat ada sebuah benda seperti benang yang tergeletak di sudut itu. Karena merasa aneh, Rian pun mencoba mendekat memastikan benda yang dilihatnya itu. Dan setelah dekat dengan benda yang menurutnya mencurigakan, barulah dia tahu kalau itu adalah segumpal rambut panjang berwarna putih tergeletak di sudut itu. Untuk memastikan kebenaran apa yang dia lihat,
Rian kemudian mengambil satu helai rambut itu dari tempatnya. Dan saat Rian mengambilnya, ternyata rambut itu cukup panjang. Dan apabila diukur, panjang dari satu helai rambut itu kira-kira 1 meteran. Loh, kok ada rambut di sini? Kan tadi sudah aku bersihkan semua, tanya Rian dalam hatinya. Dia terheran karena memang tadi dia benar-benar merasa sudah membersihkan ruangan yang akan ditempatinya itu. Ditambah herannya lagi saat dijelaskan oleh saudara iparnya tadi bahwa kos-kosan ini adalah laki-laki. Tidak mungkin ada yang memiliki rambut sepanjang ini di tempat kos laki-laki. Tapi karena dia tidak mau mengambil pusing dan beranggapan bahwa mungkin ini adalah rambut dari si pemilik kos yang datang kemari sebelum Rian sampai. Rian mengatakan kalau kos ini memiliki 8 kamar kos dan semuanya diisi oleh laki-laki. Dan kos ini juga memiliki 2 lantai. Rian pun menempati lantai 2 sebagai kamar yang dipilihkan oleh saudara iparnya. Karena Rian tidak mau mengambil pusing dengan apa yang terjadi, dia kemudian mengambil gumpalan rambut itu lalu kemudian dia buang di tempat sampah. Setelah itu juga Rian langsung pergi keluar kos untuk mencari makan dan minum karena tak terasa rasa lapar dan haus akibat kelelahan beberes kamar kos mulai dirasakan. Dan setelah mendapatkan makanan dan minuman dari warung, Rian pun kembali ke kamar untuk segera menyantap apa yang sudah dia beli tadi. Singkat cerita, dia selesai menyantap semua yang dibelinya. Karena rasa kenyang tanpa disadari rasa kantuk mulai menyerang. Namun karena jam sudah hampir menunjukkan waktu untuk sholat asar, maka Rian hanya tiduran sebentar sambil bermain handphone. Niat hati ingin mencegah rasa kantuk ini semakin dalam. Namun namanya orang kekenyangan menjadikan rasa kantuk itu menjadi tidak tertahankan. Sempat Rian memejamkan matanya untuk sejenak menghilangkan rasa kantuknya. Namun saat dia memejamkan mata, sepintas dia melihat seperti ada sosok nenek-nenek memakai kebaya dan juga kemben melihat ke arahnya sambil tersenyum di depan pintu kamarnya. Dan karena sedikit terkejut, Rian pun langsung membuka matanya dan yang terjadi adalah tidak ada siapapun di sana yang menatapnya. Sosok nenek-nenek yang dirasakannya sama sekali tidak ada di tempatnya. Namun, karena dia masih merasa lelah dan kekenyangan, dia beranggapan kalau itu faktor dari kelelahan tersebut. Walaupun Rian belajar soal ilmu kebatinan, namun dia masih belum bisa sepenuhnya mengontrol apa yang dia lihat. Maka dari itu, dia sama sekali tidak berpikiran kalau apa yang dilihatnya itu adalah hal gaib. Setelah kejadian itu, Rian pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sudah penuh dengan keringat supaya segar kembali dan sekaligus mengambil wudhu untuk menjalankan sholat asar. Setelah menjalankan sholat asar, Rian masih bersantai di kamar sambil menikmati sore pertamanya di tanah orang. Dan tak diduga, dari arah pintu kamarnya terdengar suara ketukan. Tanpa pikir panjang, Rian pun kemudian beranjak menuju pintu kamarnya dan membuka pintu itu. Ternyata saudara iparnya yang baru saja pulang bekerja sengaja mampir di kamarnya untuk memastikan Rian kalau dia betah berada di sana. "Gimana, Yan? Kira-kira kamu betah nggak di sini?" ucap saudara iparnya bertanya sembari masuk ke kamar. Mas Omat, alhamdulillah. Sepertinya nyaman. Betah, Mas. Di sini nyaman kok, jawab Rian padanya. Oh ya, Mas Omat ini adalah saudara iparnya atau lebih tepatnya kakak iparnya. Setelah itu Mas Omat dan Rian saling berbincang-bincang membicarakan orang-orang di kampung soal kabar mereka dan menanyakan banyak hal soal keadaan kampung. Banyak perbincangan yang diobrolkan pada sore itu. Kesana kemari mereka saling berbincang dan bertanya. Oh iya, di hari itu juga Mas Omat mengajak Rian untuk berkenalan pada seluruh penghuni kos. Karena dia merupakan penghuni baru, makanya dia perlu berkenalan supaya bisa berbaur dengan teman-teman baru yang sudah tinggal lebih lama di sana. Alhamdulillahnya, semua penghuni di sana menyambut Rian dengan sangat ramah dan mudah berbaur dan saling mengenal satu sama lain. Dan untuk mengakrabkan satu sama lain, akhirnya pada malam harinya kita putuskan untuk menyambung obrolan yang sempat terjeda karena harus sholat maghrib dan sholat isya. Malam hari di kota orang dirasakan sangat menyenangkan bagi Rian karena memiliki relasi baru di tempat kosnya.
Mereka saling berbaur sambil menikmati kopi dan rokok sambil mengobrolkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diobrolkan. Namun yang namanya laki-laki, pasti ada saja hal yang bisa dijadikan bahan obrolan, walaupun sampai di larut malam sekalipun, bahkan sampai menjelang pagi, karena saking gabutnya. Singkat cerita, pada pagi harinya, Mas Omat memberikanku info lowongan kerja di sebuah tempat yang menyediakan layanan catering nasi box dan snack box. Dan karena memang tujuanku merantau adalah mencari pekerjaan, maka tanpa pikir panjang, Rian pun langsung mempersiapkan berkas-berkas yang dipersiapkan untuk mendaftar di tempat kerja tersebut. Setelah semua berkas yang dibutuhkan siap, Rian kembali langsung menuju ke tempat di mana lowongan pekerjaan itu berada. Dan ternyata, setelah Rian memberikan berkas kepada bagian HRD, dia langsung diwawancarai oleh kepala HRD sekaligus bersama kepala bagian produksi. Dan setelah menjalani wawancara tanpa Rian mendengar hasil jawaban dari para atasan itu, dia sudah tahu kalau dia akan diterima. Sebab setelah menjalankan wawancara, dia langsung diajak untuk menuju ke tempat produksi dan dia juga langsung dikenalkan pada karyawan-karyawan yang berada di sana. Semua pegawai dari posisi produksi, posisi pergudangan dan juga posisi perbelanjaan dikumpulkan oleh manajer produksi untuk memperkenalkan Rian. "Silahkan Mas Rian untuk memperkenalkan diri," ucap manajer produksi pada Rian. Ini langsung Pak," jawabnya gugup karena tidak menyangka kalau dia akan langsung diperkenalkan pada karyawan yang lain. "Loh iya, dari hasil tes wawancara tadi, kami memutuskan untuk mencoba bekerja sama dengan Mas Rian di bagian produksi ini. Sudah silahkan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang lain kenal sama Mas Rian," ucap manajer produksi itu dengan mantap. Mendengar ucapan dari manajer produksi itu, dia sangat yakin bahwa dia sekarang benar-benar diterima pada pekerjaan itu. "Iya Pak, perkenalkan semua, nama saya Rian Sanjaya, bisa dipanggil Rian," ucap Rian memperkenalkan diri seperti biasa, dimanapun kita memperkenalkan diri juga saat awal-awal bekerja di suatu tempat. Karena saat itu aku belum siap untuk memulai bekerja di hari yang sama, maka sempat Pak manajer produksi menawarkan pada Rian, mau mulai bekerjanya kapan, apakah hari ini juga atau menunggu besok. Dan karena hari ini Rian tidak siap, maka dengan sigap Rian meminta untuk memulai pekerjaannya besok hari. Dan pada hari ini dia berencana untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk dirinya memulai pekerjaan itu. Dan setelah menjalankan proses lamar kerjaan dengan hasil dia diterima dan malah langsung diperkenalkan pada karyawan yang lain juga, Rian pun berpamitan terlebih dahulu pada manajernya untuk pulang ke kosan dan segera mempersiapkan diri untuk bekerja besok. Dan kemudian Rian pun pulang ke kosannya untuk beristirahat setelah mempersiapkan diri untuk esok hari. Singkat cerita, tidak terasa Rian sudah bekerja di sana kurang lebih 1 bulan. Hingga di suatu hari, tepatnya di hari Minggu, kebetulan Rian mendapatkan jatah libur. Tidak seperti biasanya, pada sore hari di minggu itu, lebih tepatnya pada waktu ba'da asar, rasa ngantuk yang tidak tertahankan sangat dirasakan oleh Rian. Padahal biasanya dia sama sekali tidak memiliki rasa ngantuk saat sore hari, karena dia tahu bahwa tidur pada waktu sore hari sangat tidak dianjurkan dan itu sudah sangat tertanam pada dirinya. Namun pada sore itu berbeda. Dia merasa sangat mengantuk hingga pada akhirnya saat dia sedang memainkan handphonenya dan jam digital yang berada di layar HP-nya menunjukkan pukul 5 sore. Di saat itulah dia merasakan rasa kantuk yang sangat teramat hingga tidak bisa lagi dihindarkan. Namun di saat itu, Rian sempat tidak yakin dengan apa yang dirasakan. Apakah dia sudah benar-benar terlelap atau dia masih dalam keadaan terjaga? Pasalnya Rian tiba-tiba didatangi oleh sosok nenek-nenek yang dulu pernah mendatanginya saat dia pertama kali sampai di kos-kosan ini. Sosok nenek-nenek itu kemudian mendekat ke arah Rian sambil berkata, "Le, ayo ikut nenek sebentar. Nenek mau nunjukin sesuatu," ucap nenek itu mendekat pada Rian, lalu kemudian menggandeng tangannya. Dengan ekspresi terheran, Rian hanya nurut saja dengan ajakan nenek tersebut. Tangannya yang keriput begitu lembut memegang tangan Rian sambil menuntunnya untuk mengarah ke arah rumahnya. Dan yang baru disadari adalah arah rumah nenek tersebut ternyata berada tepat di atas kos-kosan ini. Dan jika ditarik garis lurus, rumah nenek ini berada tepat di atas kamar kakak ipar Rian berada.
Rian sebenarnya sangat heran dengan apa yang dilihatnya. Karena selama dia hidup di sana, dia sama sekali tidak melihat adanya rumah yang berada tepat di atas kos-kosan ini. Dan jika dipikir dengan akal sehat saja, tidak akan mungkin rumah megah yang berada di atas kosan sama sekali tidak pernah terlihat olehnya, padahal dia tinggal di sana. Apalagi kalau berada tepat di atas kos-kosan ini, berarti rumah nenek itu masih satu kepemilikan dengan si pemilik kos-kosan ini. Karena berdiri di tempat dan tanah yang sama. Harusnya seperti itu. Dan dengan wajah terkejutnya, Rian terus mengikuti nenek itu. Karena dituntun. Dengan wajah terkejutnya dia terus memperhatikan rumah yang super megah yang ternyata berada di atas kos-kosannya selama ini. Sudah gak usah terkejut seperti itu. Ayo buruan masuk ke dalam. Udah nenek siapin semua. Ucap nenek itu mempersiapkan Rian untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan entah karena terkejut atau terkagum-kagum dengan wujud rumah yang mewah itu, saat nenek itu menyuruh Rian untuk masuk, dia hanya menurut saja melangkahkan kakinya memasuki rumah yang diyakini adalah milik nenek itu. Setelah masuk ke dalam rumah itu, di dalam sana Rian langsung digiring untuk menuju ke ruang makan, di mana telah tersaji berbagai macam makanan dan minuman yang kalau di dunia nyata makanan itu terasa sangat enak dan lezat. Berbagai macam makanan mewah berada di sana, ditambah minum-minuman yang kelihatannya begitu menyegarkan sudah tersedia di atas meja makan. Nenek itu mempersilahkan Rian untuk duduk di salah satu sisi meja makan dan mempersilahkan Rian untuk menikmati makanan yang sudah disediakan di atas meja itu. Silahkan dinikmati, mumpung masih hangat. Semoga kamu suka ya. Dengan wajah tersenyum, sosok nenek itu mempersilahkan Rian untuk menikmati makanan. Rian yang saat itu begitu tergoda dengan makanan dan minuman yang sudah tersaji di atas meja itu, lantas keheranan. Siapa yang memasak semua ini? Dengan nada penasaran, kemudian Rian bertanya pada nenek tersebut. Ini semua nenek yang masak. Kelihatannya enak-enak semua ya, Nek. Ucap Rian mulai tergiur dengan bau dari makanan itu. Nenek itu kemudian menatap Rian sambil tersenyum dan mengangguk. Tanda jawaban nenek itu adalah benar. Bahwa semua yang terhidang di atas meja itu adalah makanan yang sengaja dipersiapkan olehnya untuk dihidangkan pada Rian. Melihat makanan yang sangat enak, apalagi posisinya Rian adalah anak kos yang tentunya sangat keterbatasan apabila ingin menikmati makanan yang terlihat super lezat seperti ini. Tanpa pikir panjang, tangan Rian kemudian meraih satu piring yang sudah tersedia di depannya. Kini tangan Rian yang kiri memegang satu piring dan tangan yang satunya memegang centong untuk mengambil nasi. Namun saat dia akan mengambil satu centong nasi dari tempat nasi yang berada di atas meja, samar-samar dia mendengar bisikan dari bapaknya yang berada di kampung halamannya. Istighfar le. Suara samar, namun dengan nada tegas sempat terdengar olehnya. Tapi karena masih tergoda oleh wujud dan harum makanan yang super enak itu, Rian terus mengambil beberapa makanan yang tersedia di atas meja itu. Dan kembali lagi suara dari bapaknya kembali terdengar, namun kini sedikit lebih keras. Istighfar le. Suara bapak Rian terdengar semakin jelas. Ekspresi Rian mulai menampakkan wajah ragu. Di lain sisi dia merasakan ingin mencoba makanan lezat ini. Namun di sisi lain, apabila dia teringat dengan bapaknya, pasti merupakan sebuah pertanda. Dan saat Rian ragu untuk mengambil makanan yang ingin dimakannya, nenek itu kemudian berbicara untuk segera Rian mengambil apapun yang diinginkan, lalu segera menikmati makanan itu. Ayo, buruan dimakan, nanti keburu dingin, gak enak. Udah ayo buruan, gak apa-apa kok, ucap nenek itu sambil menyodorkan beberapa lauk yang mungkin akan Rian suka. Mendengar dari tawaran nenek itu, Rian kemudian mencoba mengambil salah satu lauk yang disodorkan nenek itu sambil tersenyum. Dan kembali lagi suara dari bapaknya terdengar lagi, dan kali ini suara itu sungguh sangat kencang hingga membuatnya tersadar. Istighfar le, eleng. Suara bapaknya terdengar sangat kencang. Seketika Rian pun tersadar
dan terkejut dengan apa yang berada di depannya, sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilihatnya sebelumnya, di mana makanan yang terlihat super lezat dan minuman yang terlihat begitu menyegarkan kini hilang semua, berganti dengan adanya tanah-tanah yang bercacaran di atas piring dan meja makan. Ditambah lagi ada banyak hewan kecil yang saling menggeliat ke sana kemari di atas piring dan mangkuk. Minuman yang terlihat begitu menyegarkan berubah menjadi air berwarna pekat dengan bau yang sangat tidak enak. Melihat kejadian itu, Rian kemudian melemparkan apa yang sudah dia ambil sebelumnya, di mana yang dia ambil pun berubah seperti yang lainnya. Belatung yang sempat berada di piring yang tadinya digenggam Rian, sempat ada yang sudah merempet ke tangannya, dan kemudian disingkirkanlah belatung itu. Loh, kok malah dilempar makanannya? Udah ayo dimakan itu mumpung masih enak-enak semua makanannya. Dengan wajah menyeringai, nenek itu terus menawari Rian untuk memakan apa yang berada di atas meja makan saat itu. Setelah sadar dengan apa yang terpampang di meja makan itu, dan melihat wajah nenek itu yang memamerkan senyuman menyeringai yang begitu menyeramkan, lantas Rian mencoba untuk segera pergi dari tempat itu. Rasa takut yang belum pernah dirasakannya benar-benar kini dia rasakan. Namun saat Rian akan beranjak pergi, dengan sigap, nenek-nenek itu tiba-tiba sudah memegangi tangan Rian dengan begitu sangat erat. Tangan keriputnya begitu terasa ditambah rasa dingin di sekujur kulitnya, membuatku semakin merasa merinding. Yang tentunya Rian tidak diam saja dengan apa yang diperbuat oleh nenek tersebut. Rian mencoba untuk segera melepaskan tangan nenek tersebut yang sedang mencengkram tangannya. "Nek, udah nek, cukup, saya mau pergi saja." Dengan meronta, Rian mencoba melepaskan tangan tua itu. "Ini dimakan dulu masakan yang sudah nenek siapkan, masih enak loh." Tetap dengan wajah menyeringainya yang begitu dekat, membuat Rian Sanjaya semakin takut dengan tampang itu. "Enggak nek, cukup, saya mau kembali saja. Biarkan aku pulang nek, tolong," ucap Rian merengek ketakutan. "Lo kok pulang? Udah di sini saja, nemenin nenek. Kamu udah gak perlu ngapa-ngapain di sini. Semua bakal tersaji apa keinginanmu. Kamu temenin nenek saja ya di sini," ucap nenek itu menyeringai menunjukkan gigi-gigi tajamnya. Setelah nenek itu berkata demikian dengan ekspresi yang semakin kesini semakin menakutkan, justru itu membuat Rian yang memberontak menjadi sangat kuat untuk melepaskan tangannya dari genggaman nenek tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri dari genggaman nenek itu, Rian kemudian langsung berlari menuju keluar rumah dari nenek tersebut, meninggalkan nenek itu yang terus berdiri di ruang makannya, sambil menatapku dengan senyuman menyeringai yang tidak hilang sejak tadi. Ekspresi itu tidak akan pernah terlupakan oleh Rian, karena itu adalah ekspresi yang sangat menakutkan yang pernah dia lihat. Setelah berhasil keluar dari rumah nenek itu dan meninggalkan nenek tersebut di sana sendirian, tiba-tiba Rian tersandung entah oleh apa, dan kemudian terjatuh, dan tanpa disadari, dia kemudian tersadar, namun kini sudah berbeda tempat. Andaikan saja kalau tadi dia memang bermimpi buruk, dan bertemu dengan sosok nenek-nenek itu makan saat dia terbangun, harusnya dia juga berada di mana dia tertidur. Namun kenyataannya saat dia tersadar dia sudah berada di kamar kakak iparnya. Ya, itu Mas Omat. Menyadari ternyata Rian berada di kamar kakak iparnya, maka dia langsung bangkit dan segera beranjak keluar dari kamar kakak iparnya itu. Dia tak habis pikir bagaimana bisa dia berada di sana, padahal jelas-jelas dia awalnya berada di kamarnya sendiri. Dan setelah keluar dari kamar kakak iparnya itu dan dia mendengar suara adzan, lantas setelah itu dia melihat jam untuk mengetahui jam berapa sekarang dan ternyata hari sudah mulai gelap. Suara adzan itu merupakan seruan adzan sholat maghrib. Karena merasa terkejut dengan kejadian yang baru saja dia alami, Rian pun kemudian menenangkan diri dengan duduk di sebuah kursi yang berada di depan kamar kakak iparnya, sambil mengucapkan istighfar sebanyak mungkin untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi jika tadi itu bukan mimpi, hal ini masih bisa disangkutkan dengan bagaimana dia bisa berpindah berada di kamar kakak iparnya itu, karena posisi rumah dari sosok nenek-nenek yang mengajak Rian ke rumahnya itu tepat berada
di atas kamar kakak iparnya. Makanya saat dia tersadar, dia sudah berada di dalam kamar kakak iparnya itu. Saat Rian sedang beristighfar, sembari membayangkan kejadian yang baru saja dialaminya, tiba-tiba dari arah belakangnya, dia kembali dikejutkan dengan sebuah tangan yang tiba-tiba menepuk punggungnya dari belakang. "Kamu dari mana saja, Yan? Dari tadi banyak temenmu yang nyariin loh. Habis dari mana sih kamu?" tanya kakak iparnya pada Rian. "Astagfirullahaladzim mas, ngagetin aja loh, kirain siapa?" ucap Rian sambil mengusap dada dengan tangannya. "Ah, kamu ini, mas cuma nepuk pelan aja kok merasa kaget sih," jawab iparnya pada Rian. Anu mas, tadi aku tidur aja sih, habisnya capek banget, nggak tahu kenapa," jawab Rian Sanjaya seadanya. Namun yang dirasa aneh oleh Rian, padahal tadi dia saat tersadar berada di kamar kakak iparnya, tapi kakak iparnya itu sama sekali tidak mengetahui kalau dia berada di dalam. Karena kakak iparnya saat menepuk pundaknya itu, posisinya kakak ipar Rian baru saja keluar dari kamarnya sendiri. Tapi entahlah, bagaimana itu bisa terjadi. Rian pun juga tidak melihat kalau di dalam kamar itu ada kakak iparnya. Setelah kejadian itu, Rian kemudian langsung berkonsultasi dengan salah satu temannya yang memahami tentang hal ganjil seperti itu. Teman Rian itu mengatakan bahwa sosok nenek yang dia temui saat itu bukanlah sosok manusia, melainkan dia adalah sosok jin yang menyerupai wujud manusia yang bertujuan untuk membawa sukma atau ruh dari Rian untuk menetap di dalamnya. Dan teman dari Rian itu juga mengatakan sosok jin yang menyerupai nenek-nenek itu, dia adalah sosok penguasa yang bisa dibilang penghuni asli tempat itu. Setelah mendengar penjelasan dari temannya itu, tanpa pikir panjang, dia meminta untuk pindah kamar. Yang kebetulan masih ada satu kamar kosong yang bisa digunakan untuk pindah dari kamar yang lama. Beberapa hari setelah Rian pindah kamar, di saat dia sedang ngobrol dengan temannya yang kebetulan berasal dari tanah Sunda. Saat itu mereka sedang asyik berbincang di kamar temannya itu sambil menikmati camilan seperti kacang rebus dan beberapa snack untuk menemani mereka ngobrol yang biasanya bisa sampai larut malam. Entah kenapa, sejak kejadian Rian bertemu dengan sosok nenek itu, kejadian horor atau hal yang tidak masuk akal sering terjadi. Ditambah lagi beberapa makhluk mulai berani menunjukkan eksistensinya. Sebagai contoh, eksistensi mereka adalah yang akan terjadi pada teman Rian yang berasal dari tanah Sunda ini. Saat sedang asyik ngobrol, teman Rian ini sedikit risih dengan adanya sampah kulit kacang yang mulai menumpuk. Oleh karena itu, teman Rian ini berinisiatif untuk membuang tumpukan kulit kacang ini ke tempat sampah yang berada di luar kamarnya. Karena lagi asyik mengobrol dan supaya lebih simpel, teman dari Rian ini bukannya keluar dan membuang sampah itu seperti biasa, tapi yang dilakukan adalah dia membuka jendela dan melemparkan sampah kulit kacang itu langsung ke tempat sampah yang berada di depan kamarnya. Namun saat dia sedang membuang sampah itu dari jendela kamarnya, dia dikejutkan dengan penampakan sebuah sosok pocong yang berwujud hanya tinggal tengkoraknya saja. Melihat hal yang tidak biasa, teman dari Rian itu kemudian langsung terduduk diam dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi pucat, dengan wajah dibanjiri keringat dingin sebesar jagung. Dan karena kejadian itu, teman Rian mengalami sakit demam selama hampir semingguan. Dan tentu saja kejadian itu tidak hanya dialami olehnya saja, namun penampakan-penampakan lain mulai bermunculan. Seperti saat Rian sudah bekerja di sana beberapa bulan dan ada niatan manajernya untuk mampir ke tempat kosannya. Dan kebetulan manajer itu sangat akrab sekali dengan Rian. Makanya, dia sering mampir ke kosannya Rian untuk sekedar membuang waktu dan melepas rasa lelah setelah seharian bekerja. Sebab, tempat kerja dan kosnya memiliki jarak yang tidak begitu jauh, mungkin hanya sekitar 500 meter lah. Nah, kebetulan manajernya ini tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan kabar tempat kos Rian yang mungkin bisa disebut angker itu mulai menyebar di kalangan rekan kerjanya itu. Dan manajernya ini begitu menantang dengan apa yang diceritakan oleh rekan kerjanya soal kosan Rian ini. Dan untuk membuktikan, dia ditantang oleh rekan kerjanya untuk coba pergi ke kamar Rian atau ke kosan Rian sendiri dengan Rian yang standby di dalam kamarnya. Akhirnya, manajer itu menerima tantangan itu.
Apa yang diomongkan oleh manajernya itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya akan bisa dia rasakan di sana. Sebelum masuk ke dalam tempat kos Rian, nyalinya entah kenapa tiba-tiba menciut, seolah enggan untuk melanjutkan langkah menuju ke kamar Rian yang berada di lantai 2. Namun maklum, namanya saja atasan, dia tidak mau terlihat lemah di hadapan anak buahnya. Dia tetap memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam kosan Rian dan hendak beranjak menuju di mana kamar Rian berada. Bulu kuduk mulai dirasakan berdiri oleh manajernya itu, hingga akhirnya sampailah dia di tangga menuju ke lantai 2. Awalnya biasa saja, walau dengan menahan rasa bergidik yang dia rasakan, hingga entah di tangga berapa, tiba-tiba nyalinya benar-benar hilang. Dia dikejutkan dengan adanya sosok bertubuh hitam besar dan berbulu berdiri dengan tegak menghadap tembok. Langkahnya kini mulai gentar untuk melanjutkan. Bagaimana tidak, wujud genderuwo langsung terpampang nyata di hadapannya, yang dari awal sesumbar bahwa hal ini tidaklah nyata, dan kini dia ditampakkan dengan kejadian seperti ini. Semua omong besarnya langsung hilang begitu saja. Namun dengan sosok genderuwo itu yang tidak melihat ke arahnya, dia mencoba untuk terus mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih ada, dan langsung melangkah dengan cepat menuju ke kamar Rian. Dan untung saja berhasil tanpa diketahui sosok genderuwo itu kalau dia baru saja lewat di balik badannya. Namun sesampainya di kamar Rian, manajer itu tetap menampakkan wajah pucat dan juga keringat dingin yang menandakan dia benar-benar ketakutan. Di lain kejadian itu, kejadian lain juga terus bermunculan, dan wujud sosok nenek-nenek itu juga sering menampakkan dirinya yang seolah terus mengajak Rian untuk tetap mengikutinya dan tinggal bersama dia di rumah yang pernah ditunjukkan oleh nenek-nenek itu. Singkat cerita, beberapa bulan sudah berlalu dan kini sudah masuk di bulan Suro pada tahun 2019. Saat itu Rian Sanjaya sedang mengamalkan puasa 3 hari dan kebetulan pada malam terakhir dia berpuasa bertepatan dengan malam Jumat. Dan saat itu dia terpaksa harus lembur karena pekerjaan di mana dia bekerja sedang sangat ramai sekali, alhamdulillahnya. Dan dia baru saja bisa pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 3 pagi. Sesampainya dia di kamar kos, Rian langsung mengambil handuk dan lekas menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dari keringat karena sehabis bekerja. Singkatnya, setelah dia selesai mandi untuk membersihkan diri, dia tidak langsung tidur karena Rian mengerjakan sholat hajat, dan setelah sholat hajat selesai dia laksanakan seperti apa yang diajarkan bapaknya, yaitu mengamalkan amalan kulhu geni. Rian mencoba mengamalkan amalan itu sebagai tanda ikhtiar dia untuk mengamalkan ilmu kebatinan yang diajarkan oleh bapaknya. Namun saat dia sedang mencoba mengamalkan amalan kulhu geni, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Tak hanya itu, hujan yang sangat lebat itu ditemani dengan angin yang juga berhembus cukup kencang. Terasa seperti terjadi badai di luar kamarnya. Suara air berbenturan dengan genteng terdengar sangat keras. Ditambah suara angin yang bergesekan dengan dahan dan ranting membuat jelas kalau yang terjadi saat itu adalah hujan besar bercampur angin. Kalau orang Jawa mengatakan udan barat. Dengan kondisi cuaca malam itu yang bisa dibilang tidak terkondisikan, Rian terus melanjutkan amalannya itu hingga tiba-tiba terdengar suara cetak dan keadaan berubah menjadi gelap gulita. Ya, hal itu diperparah dengan listrik yang tiba-tiba padam. Namun dengan padamnya listrik dan membuat gelap seluruh kos-kosan tidak membuat Rian menghentikan amalannya itu. Dia terus melanjutkan amalan yang sedang dia lakukan sambil terus memegangi tasbih. Tak berselang lama, terdengar kembali suara cetak, menandakan listrik kembali menyala dan membuat seluruh ruangan menjadi terang lagi. Namun beberapa detik kemudian terdengar lagi suara cetak, listrik mati kembali. Dan hal itu berulang selama beberapa kali yang membuat listrik nyala dan mati secara berulang. Namun kembali lagi, Rian Sanjaya sama sekali tidak terpengaruhi keadaan itu dan terus melanjutkan amalan kulhu geninya. Rian yang masih fokus dengan amalan itu tiba-tiba dikagetkan dengan suara keras yang berasal dari arah pintu kamar kosnya. Buar. Pintu kamar kosnya terdengar seperti didobrak dari luar kamarnya, yang membuat pintu itu kemudian terbuka dengan posisi daun pintu yang terlihat hampir lepas dari engselnya, dan hanya tersisa satu engsel yang masih memegangi erat daun pintu itu, jadi tidak jatuh menimpa Rian yang sedang duduk di atas sajadah sambil berzikir kulhu geni.
Namun karena mendengar suara keras itu, Rian ternyata terkejut hingga terperanjat naik ke atas kasurnya yang tidak jauh dari tempatnya duduk bersila mengamalkan kulhugni. Dan karena terkejut, Rian kemudian langsung memandang ke arah pintu yang sudah terbuka dengan posisi daun pintu tergantung sebagian. Rian kembali melihat sosok nenek-nenek itu yang sepertinya terganggu dengan apa yang dia kerjakan. Pasalnya, nenek-nenek itu menampakkan dirinya kali ini dalam keadaan yang berbeda. Wujud nenek-nenek itu kali ini dalam keadaan rambut yang acak-acakan dengan mata berwarna merah dan menampakkan diri sambil menutup telinganya dan terus berkata, "Berhenti, tolong berhenti, cukup panas, ini panas sekali, jangan diteruskan, sudah cukup, tolong berhenti." Nenek-nenek itu seperti merasa kepanasan dan meminta Rian untuk menghentikan amalan kulhugninya yang sepertinya berefek pada nenek-nenek itu. Kemunculan sosok nenek-nenek itu dibarengi dengan suasana di luar kamar hujan yang semakin lebat dan angin berembus semakin kencang. Dan karena melihat sosok itu dengan keadaan yang tidak seperti biasanya, Rian sendiri ternyata juga terkejut dan menenangkan hatinya dengan beristighfar. Dan tak berselang lama, sosok nenek-nenek itu kemudian menghilang setelah Rian berhenti mengamalkan amalannya itu. Ditambah yang paling mengejutkan, saat Rian berkedip, dia kembali dikejutkan dengan kondisi pintu yang tiba-tiba kembali seperti semula tanpa ada kerusakan seperti sebelumnya. Dan untuk memastikan pintu benar-benar baik-baik saja, Rian kemudian mencoba membuka pintu itu sekaligus keluar sebentar untuk memastikan cuaca di luar sana masih hujan atau tidak. Dan ternyata benar, pintu itu dalam keadaan baik-baik saja. Namun kondisi hujan masih terus berlanjut. Namun sudah tidak seperti tadi di mana hujan bercampur angin, dan kini hanya tinggal hujan biasa. Setelah memastikan kondisi sudah kembali aman, namun hujan masih turun, Rian kemudian kembali ke kamarnya untuk menyeduh kopi dan menghisap rokok untuk menenangkan pikirannya. Mau bagaimanapun dia pasti terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah dia menyeduh kopi dan menghisap rokok, dia melanjutkan beristighfar supaya hatinya kembali merasa tenang. Dan tak berselang lama setelah itu, samar-samar dari jauh terdengar suara adzan mulai bersahutan yang menunjukkan waktu subuh sudah tiba. Dan kebetulan sekali saat adzan subuh berkumandang, hujan pun ikut reda. Singkat cerita, pada pukul 8 pagi, Rian kemudian menelpon bapaknya dan bercerita tentang apa yang dialaminya tadi saat mengamalkan amalan zikir kulhugni. "Pak, aku mau cerita. Tadi kan aku sebelum subuh melaksanakan sholat hajat. Terus setelah itu mengamalkan kulhugni yang diajarkan bapak tempo hari. Kok ada wujud nenek?" Rian menceritakan apa yang dialaminya tadi saat mengamalkan kulhugni. "Hehehe, kapan itu? Terus kamu udah puasa sebelumnya, Le?" ucap bapak Rian sambil tersenyum. "Iya pak, aku sudah puasa kok 3 hari seperti yang diajarkan bapak dulu," ucap Rian menjawab. "Hehehe, lain kali lebih hati-hati. Soalnya apa? Dimanapun kamu berada, di sana pasti ada sosok yang akan terganggu apabila kamu tidak meminta izin sebelumnya untuk melakukan sebuah tindakan. Lain kali kalau kamu mau mengamalkan itu, setidaknya kamu sambat dulu sama sekelilingmu, terutama sama barang yang tidak terlihat lewat batin," jelas bapak Rian sambil terus tertawa. "Walah gitu toh pak, lah bapak nggak bilang dari awal," protes Rian Sanjaya pada bapaknya. "Bapak sengaja, itu buat pembelajaran saja, supaya kamu bisa lebih berhati-hati dan dapat pengalaman atas apa yang kamu lakukan. Ndak semuanya harus bapak kasih tahu. Ada kalanya kamu harus mencari tahu semuanya sendiri dari sebab akibat apa yang kamu kerjakan. Dan itu nantinya kamu akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu," jelas bapak Rian menambahkan. Sejak saat itu Rian menjadi lebih berhati-hati lagi dalam mengamalkan ilmunya. Dan sudah dipastikan di setiap kita berada, pasti di sana ada sosok yang menempati. Cukup sekian, semoga pengalaman dari teman dari Mas Rian yang bernama Rian Sanjaya bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua dalam melakukan segala hal. Terima kasih. Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Rian ya, akun Kaskus Afrian 015. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai hingga akhir di sini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin intonasi yang kurang berkenan.
saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan kisah lainnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.